Okay, thank you. Maybe all of you have to read my post in e-learning. I give you two material in the e-learning about algebra Boolean and Carnot map, key map. I didn't get it about Carnot maps. Oh, maybe you can check the e-learning. Give the material in and Tuesday, if I'm not wrong. Yeah, okay. You can check in the learning, and if you don't have read that before, maybe I will give you some explanation about this. Okay, now we will join this class. Okay, the first we need to know about algebra Boolean. In the algebra Boolean, we need to simplify some equation. Okay, why we need to simplify the equation before we need to create the uh, uh, logic gate. Yeah, we create the we need to create the rangkaian ya. Saya agak lupa ini. Okay, jadi ketika kita akan if we want to create the circuit, we need to know about what the function because the function is the main thing that we need to create the circuit. Okay. First, in the algebra ball, we have some postulate and theorem. We have to postulate and about 6 theorem that we will use to simplify the equation. Okay, the first postulate 2 we see in this figure. Part A, we have uh, two logic operator that we usually use this operator in our class. Okay, in digital system. Okay, we have two main operator. The first one is OR operator that's symbolized by some symbols, and then AND operator with represented by dot or product symbols. Okay, we can see at the A part. Okay, we have equation x or zeros or x sum zeros is equal to x, and in B part we have x product 1 is equal to xy. Okay, because in the operator anything we sum with 0 will give a result the pair of equation. Okay, jadi pasangannya apabila kita memiliki penjumlahan terhadap 0, gitu ya, saya tegas kembali dengan bahasa Indonesia supaya tidak bingung. Apapun yang ditambahkan atau diberikan operator operator OR dengan 0 itu hasilnya akan sama dengan variabel tersebut. Nah, misalkan x. If x is have a value of 1, the result is equal to 1. If x is have a value of 0, then the result is equal to 0. Okay. This is the basic concept that you need to know. Okay. And then we will try to simplify some equation that I have prepared for you. It is about 3 equation, and you need to solve this problem. Okay. After you solve the problem, I want you to give some
explanation about the result that you have to show to me. Okay, I will give you 3 questions about the equation, and you need to simplify the equation based on the postulate and theorem that you have seen on the screen. Yeah. Okay, and then I will give you some about 10 minutes to solve the problem. Who can who can show the result must raise hand first. Okay, and then I will choose who will give the explanation. Okay, the equation is I have 3 equation. You need to note first, or you can capture this equation, and then I will give you the theorem. I don't, sorry, saya tidak memberikan jawabannya langsung ke kalian. Saya tidak memberikan contoh dulu. We try first, and then after you give the result, I will saya akan bahas lagi, ya, secara detail apakah jawaban kalian benar atau salah. Karena kalau kalian belum mencoba, jadi ini saya rasa lebih sulit dipahami. Jadi saya ingin kalian mencoba dulu, nanti baru saya akan jelaskan di akhir. Okay. Now you need to note the equation first. Okay. I give you 1 minute you need to note this. Apakah semua sudah selesai mencatat bagian ini? Sudah, Pak. Oke. Kalau saya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Then you need to, all of you need to try to solve this equation, to simplify the equation. And I will give the theorem and postulate that you can use to solve this problem. Okay, please try this about 10 minutes. I will wait in 10 minutes, okay? Okay, everyone, are you done? Yes, sir. Okay, I want to choose one of you. Before I choose someone to give an explanation, please raise hand first. Who can solve the question number 1 or the equation number 1? Who can simplify the equation? Okay, wait. I need to see who raised hand. Betul, bagus, Muhammad Fajar, maybe. Yes, sir. Okay. I will show my answer in bahasa. Okay. Nomor 1, X di dalam kurung X aksen ditambah Y. Jadi yang pertama kita perlu menjabarkannya terlebih dahulu sesuai dengan hukum postulat 4, yaitu distributif pada operasi N dengan dalam kurungnya itu OR. Jadi yang pertama ada X dengan dalam di X N X aksen OR Y. Itu hasilnya akan menjadi X aksen ditambah XY. Hasilnya sama dengan adalah, karena X aksen itu X dan X aksen sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 ditambah XY. Atau bisa kita sederhanakan lagi dari 0 OR XY, hasilnya adalah XY. Okay, are you done? Untuk selanjutnya, karena itu N, saya kurang tahu nanti hasilnya bakal kayak gimana, karena untuk N itu dia
agak berbeda Pak. Kalau Y-nya itu ditauin 1, maka hasilnya X. Tapi kalau Y-nya ditauin 0, maka hasilnya udah pasti 0. Jadi udah Okay. X lah Okay, paling sederhana Pak menurut saya Pak. Okay, thank you, Bagus Muhammad Fajar, for your explanation. Maybe someone have the different result. Maybe if you have the different result, please raise your hand. Okay, no one have the different answer. Okay, thank you, Bagus Muhammad Fajar, because your friend is maybe have the same answer with you, and I think your explanation is great, yeah, because your explanation is correct. Okay, the result x and y cannot be simplified again. Yeah, y x and xxn will give 0 result. Okay, why? Because in operator n have the concept, if we have the opposite of the main value, you can see on the screen, if x have a value of 1 and then x complement or x negation or x bar, we have a value of 0. And then if we give an operator n for 2 values, we have a value of 0 for this result, for the result. Okay, and if we have a value and we don't know what the value, we don't know the value of the variable. Okay, apapun itu jika diorkan dengan 0, itu hasilnya akan variabel itu sendiri. Ya, jadi ini bisa kita hilangkan. Oke, jadi hasilnya adalah x and y. And if we have a question using an operator, we don't know the value of each value, we cannot be kita tidak dapat mengetahui jawabannya secara pasti. Ya, jadi saya jelaskan secara bahasa Indonesia juga, biar mungkin kalau penjelasan saya dalam bahasa Inggris masih kurang bisa dipahami. Jadi seperti ini ya. Kalau semisal di sini ada persamaan x, ya, x dengan x aksen, maka hasilnya pasti sudah dapat kita simpulkan adalah 0, walaupun kita tidak tahu ini value dari x ini berapa, karena kalau misalkan kita berikan angka 1, maka hasilnya akan pasti 0. Karena apa? Komplement dari 1 itu adalah 0. Jika di-n-kan, apapun di-n-kan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Apalagi kalau misalkan x-nya itu adalah 0. Komplementnya walaupun bernilai 1. Ketika kita berikan operator n, maka hasilnya juga akan 0. Okay, that's the answer for number 1. And then we try to solve the equation number 2. Okay, maybe someone who want to give the explanation, please raise your hand. Okay, wait a minute. Kadek Bayu Arta, Bayu Danu Arta, okay. Please give your explanation. Can I explain about in bahasa? Okay, maybe you can explain with English first, and then if you want to try in Indonesia again, maybe you can give an explanation to bisa dijelaskan dengan dua bahasa aja. Oke ya, kita coba aja. Ya. Okay, in number 2, x or x negasi nx, we change to the x negasi dalam kurung
dalam kurung X negasi or Y. Okay, sorry. Press wait. Okay, do you mean like this? No. No. X negasi dalam kurung Okay. X negasi Okay, like this. Yeah. or Y. Or W or Y. Okay. And then Kurung tutup my answer X negasi. okay. The process. What is the process? Because How can be X negation and X negation or Y give the result X negation? Because if x equally 1, so the X negasi is 0. If Y equally 1, X or Y equally 0, equally 1, but 0 and 1 equally 0. So the answer is X negasi. The answer is X negasi. Okay. Maybe someone have a different answer. Maybe. Please raise your hand. Okay, Bagus Muhammad Fajar. Maybe selain Bagus Muhammad Fajar ya dulu ya, tadi sudah menjawab. Oke, Komang Arya Adi Kusuma. Please give your explanation. Okay, thank you, sir. Can I use bahasa? Okay. Please feel free for using bahasa. Oke. Nah, jadi nomor 2 itu kan X tambah X aksen kali Y sama dengan penyederhanaannya menjadi kurung buka X tambah X aksen kurung tutup dikali kurung buka X tambah Y kurung tutup. Nah, kan X tambah X aksen itu kan X-nya bisa saja 0 atau 1. Jadi nilainya itu berbeda karena tandanya tambah atau OR, jadi hasilnya 1. Yang di sebelah kanan X tambah Y, kan bisa saja X tambah Y itu 1 atau 0. Jadi karena tandanya tambah atau OR hasilnya 1. Maka 1 dikali 1 hasilnya 1. Sekian, Pak. Oke, 1. Okay, we have 2 different answer. Maybe someone have a different answer. Okay. Maybe someone have a different answer. Oke, ada Bagus Muhammad Fajar. Mungkin yang lain ya selain Bagus Muhammad Fajar. Oke, tidak ada ya. Oke, jika tidak ada, oke, Bagus Muhammad Fajar boleh memberikan jawabannya lagi kalau ada, kalau berbeda. Kalau menurut saya udah paling mentok sampai X tambah Y aja, Pak. Soalnya kita nggak tahu X atau Y itu berapa nilainya. Memang sih berbeda dia, jadi hasilnya ya menyesuaikan gitu, Pak. Bisa X, kalau X-nya 1 ya bisa X hasilnya, kalau Y-nya 1 bisa Y hasilnya, jadi tergantung. Jadi udah paling mentok X tambah Y kalau menurut saya. Oke, yang paling mentok itu adalah Y ya. Sorry. Oke, paling mentok itu adalah X plus Y. Oke.
Gini ya, saya akan coba jelaskan dalam bahasa Indonesia saja langsung ya. Nah, kalau misalkan kita memiliki sebuah variabel yang berbeda seperti ini, ya, itu akan berbeda maknanya dengan x plus x complement. Okay, this is different condition. Why? Because if you have one variable x and then you give the complement of x, ya, kita bisa pastikan kalau ini pasti akan memiliki nilai yang berbeda. Jadi we can see if we have the value of x is equal to 1 and then the complement must be 0. If we have the value of x equal to 0, then x complement must be 1. Other, if we have two different variable. If we have x is equal to 1, and then we cannot be give the value for the other variable. Jadi kita nggak bisa memberikan nilai variabel yang lain itu kita paksakan jadi 0, nggak bisa. Ini dua variabel yang berbeda. Kalau satu mungkin saja y-nya bisa 1. Ya, kalau satu diorkan dengan 1 ya pasti 1. Tapi kalau semisal x-nya 0, y-nya 0, dia jawabannya pasti 0. Kemudian kalau x-nya 0, y-nya 1, jawabannya jadi 1. Nah, kan itu merupakan satu kondisi yang tidak pasti. Ya, jadi kita tidak bisa paksakan kalau misalkan x tambah y itu kita bisa paksakan menjadi 1. Atau seperti ini, kita paksakan menjadi x aksen, nggak bisa. Itu ya, kira-kira bisa dipahami atau ada yang masih ingin ditanyakan untuk soal yang nomor 2? Oke, bisa dipahami ya? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Thank you. And then the last equation. Sir, before we go to number 3, can we know the attendance password for today's meeting first, sir? Okay, I will give the password after the class. Okay, I will give the time that you can fill in the attendance. Okay, thank you. Okay, I will continue about our exercises. Okay, maybe we will continue to discuss about the equation number 3. Who can give the answer for the simplifying product for the equation number 3? Komang Adi Satya Maha, siapa ya nama lengkapnya? Komang Adi Satya Maha Kangga. Yes, sir. Okay. Please explain your answer. So the answer for the equation x plus y dalam kurung x plus y. In the bracket ya. Ya. Oke. Boleh pakai bahasa, Pak? Oke. Feel free for using bahasa. Jadi jika disederhanakan itu hasilnya itu x ditambah y dikali aksen y aksen. Oke, sorry. Please repeat your answer. Jadi persamaannya disederhanakan menjadi x ditambah y dikali y aksen. Like this?
Yes, yes, sir. Langsung karena Maybe like this? no, 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 no. No, Without no. from. Okay. Jadi karena y dan y aksen itu n, maka hasilnya sama dengan x ditambah 0. Jadi hasil akhirnya adalah x. Okay. Okay, thank you. Kamangadin Hatanda. Maybe someone have the different answer. Okay. Please wait. Melissa Damayanti, can Yes, you sir. give me your explanation? Okay. Okay, first first step I do perkalian pelangi, sir. So x dikali x jadi xx, Okay. and And then then, x dikali y aksen jadi xy aksen ditambah okay, xy aksen. we give the operator or Oh ya, after or x and x, and then xy aksen, xy aksen, xy accent, and then or x dikali xy. xy. Yeah. And then or y accent. Okay, and the accent. And Okay. then we can see in postulate 5 theorem 1 x plus x equals to x. So I'm sorry, sir. X multiply x equals to x. So Okay, this is or x or xy accent, x and then we xy can and y accent, like this. yes. Okay. And then in the xy accent, we can use the theorem 5, De Morgan. The Morgan. Okay. Please give your answer. Wait a minute, sir. Okay. Oh, I'm sorry, sir. Tadi saya menggunakan ini di De Morgan, tapi nggak lihat kalau ini tuh ada dalam kurungnya. Jadi, Iya. Oke, bagaimana selanjutnya? Dilanjutkan? Oke, coba saya lanjutkan. Yang Oke. y aksen diganti jadi 0. Oke. Menggunakan teori postulate 5. Okay. And then? And then sampai sini seperti Sudah? Okay, I will erase the answer. Okay, maybe you want to simplify using this form, maybe? Oh yeah, yes. With Maybe, distributive. Yeah. Okay. And then? And then with di y aksen plus 1 ditambah y aksen plus y
Y bisa diubah jadi 1 menggunakan postulate 5, Okay. and then X multiply 1 equals to X. Okay. Yes. You have the same answer for the final result. Okay. With Kamadi Mahaganga, ya. The same result, ya. But your process is different with Kamadi Mahaganga. Oh, Okay. okay, sir. Okay, no problem for me because the correct answer is correctly X, ya. Jadi jawabannya itu adalah X. Jadi mau caranya seperti apa? Bentuk yang paling sederhana itu adalah X untuk jawaban yang terakhir. Oke, oke. I think it is enough for simplify the equation. I think you all can do the simplified equation, and then we can continue the next topic with K-map, Karnaugh map, ya. Jadi kita akan lanjutkan we will continue to the next topic, Karnaugh map. Before we continue, maybe someone want to give a question, maybe someone confused with the theory, maybe. Or it is enough? Can we continue to the next topic? Oke, kita lanjutkan aja ya. Bagaimana? Yes, sir. Okay. Yes, please, sir. Okay, thank you, Kanha. Okay, because the simplified equation, maybe someone have the question about this topic. Mungkin agak malu-malu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ingin bertanya, silahkan bertanya ya. Tidak apa-apa. Mungkin setelah topik yang kedua juga tidak. Okay, we will continue to the next topic, and we will discuss about Karnaugh map, or usually we can say K maps, yeah. Okay, sorry, K map. What is K map? Apa itu peta Karnaughnya? Jadi oh, salah share screen sepertinya ini. Maaf, tunggu sebentar ya. Oke. Oke. Please wait. Okay, I'm sorry because I give you the wrong PowerPoint. Okay. Please let me share my screen again. Okay. Okay. Okay, we will discuss about Karnaugh map. Sorry. Okay, what is K-map? Karnaugh map. Okay, Karnaugh map provide an alternative way of simplifying logic circuit. Okay, and then instead of using Boolean algebra simplification technique, you can transfer logic values from a Boolean statement or a truth table into a Karnaugh map. Okay, and then the arrangement of values of zeros and ones within the map helps you to visualize the logic relationship between the variables and lead directly to a simplified Boolean statement. Okay, key map or Karnaugh map are often used to simplify logic problem with two
3, 4, or higher than 4 variable. Okay, but we need to, okay. Ya, jadi kita harus memastikan kalau selnya must be 2 power n, where the n is a number of variables. Okay. For the case of 2 variables, we form a map consisting of 2 power 2 equal to 4 cell as shown in the figure. Okay, you can see the map and the position for the each cell is based on the value of binary number system. Okay. Okay. We have 2 variables A and B. Okay, this means we have 2 variables for input in the logic gate. We have variable A and B. Maybe someone can, Kanha, maybe can you help me to mute the mic for the other participant in this meeting? Okay, thank you. You're welcome, sir. Yeah, we go to the screen again. You can see the binary number in each cell. If you have 2 input A and B, you must give the position of each cell. The first one in A, ya, jadi A itu akan memiliki posisi di atas dan B juga di bawah. Nah, ini apakah boleh ditukar? Can we change the place of a variable or the variable? Yes, you can. But you need to harus memastikan penomorannya ini sudah benar. Ya, okay. You have A and B, and you give the value for each columns and row with a binary number 1 and 0. Okay, from the left we give 0, and the right we give the value of 1. Jadi ini punyanya si A. Ya, di tempat yang sama juga untuk B. Yang lebih di atas itu kita berikan 0, kemudian yang di bawah kita berikan nilai 1. Ya, jadi ini harus dipastikan seperti ini. Tidak boleh posisinya ditukar, jangan satunya di sini, 0-nya di sini, jangan. Ya, itu untuk yang pertama. Oke, jadi peletakannya ya, the positioning is based on binary number 0, 1, and then we need to go to the up again, to the top again, and then 2 and 3, because this is we create the key map with 2 variables, and then the map must have 2 power 2 cell. Jadi dia harus memiliki 4 sel karena inputnya ada 2. Kalau 3 bagaimana? Jadi kalau 3, jadi kita harus memiliki sel sebanyak 2 power 3. And then we must have a cell for 3 variable key maps. What about 4 variable? If you have 4 variable, and then we need to calculate 2 power 4, that equals to 16. 16 cell for 4 variable input. Okay, we must try to create the kind of map based on truth table.
Oke. Ya. Jadi ini selain kita berikan penomoran, jadi kita juga bisa memberikan value dari masing-masing variabel tersebut ya. Jadi jika kita memiliki 0 dan 0, berarti ini akan sama dengan A negation and B negation. Ya, jika letaknya di nomor 2, itu akan sama dengan A and B negation. Di mana hal tersebut kita datangkan dari value dari posisinya. Jika 0, maka variabelnya itu harus kita berikan negasi. Ya. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya kita akan mengenal yang namanya konsep midterm dan max term. Jadi apa itu midterm? Midterm is equal to SOP or is equal to sum of product and we will kita akan mengenali istilah max term juga, yang mana max term itu akan sama dengan product of sum. Oke, product of sum. Ya, apa itu SOP dan POS? Jadi POS dan SOP itu adalah hasil yang the result that you will achieve from simplifying double algebra using Carnot map. Ya, jadi kalian akan melakukan simplifikasi penyederhanaan aljabar Boole seperti tadi, tapi menggunakan tekanan. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita lanjut saja. Okay, this is the midterm and max term concept. You can see from the tables, if we have the term midterm, we need to know the midterm for the combination variable from truth table. Okay, we have the binary number system with 3 variable x, y, and z. You need to create the truth table. Okay, if you have 3 variable from truth table, you need to create 2 power n, which n is variable in truth table. Oke, jadi kalau kalian mau buat tabel kebenaran dari 3 buah variabel, maka kalian harus menjumlahkan, bukan menjumlahkan, ya, menghitung 2 pangkat n untuk mengetahui berapa baris yang harus kita buat. Nah, jika 3 variabel, maka dia 2 pangkat 3, itu power 3. Jadi di sini kita akan pastikan bahwa jumlah row-nya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi sudah kita pastikan jumlahnya 8. Kemudian bagi yang midterm itu adalah sum of product. Jadi produk itu adalah perkalian. Jadi nanti hasil dari fungsi dari SOP itu sendiri akan menghasilkan di mana misalkan ada 3 variabel x, y, z, or x aksen y, z, and so on. Oke. Jadi sum of product itu artinya penjumlahan dari hasil perkalian. Oke, itu yang dimaksud dengan sum of product. Sedangkan POS adalah produk dari penjumlahan. Nah, seperti ini max term-nya. Kita lihat kalau midterm 0 itu kita sebut dengan x aksen, sedangkan pada max term 0 itu kita samakan dengan x. Ya, itu perbedaannya. Kalau max term kita akan melihat posisi 0-nya, sedangkan kalau midterm itu kita akan lihat posisi dari nilai satunya. Oke, akan lebih mudah jika langsung ke contoh ya.
Okay, this is the 3 variable kind of map, and we have the cell is equal to 2 power 3 because we have 3 variable. Okay, and then 2 power 3 is equal to 8. Ya, jadi kita harus memiliki 8 sel. Nah, jadi penulisannya ini agak sedikit berbeda. Saya jelaskan langsung pakai bahasa Indonesia ya, biar lebih paham. Nah, penomorannya seperti ini. 0, 1, 2, 3. Nah, setelah itu bagaimana? Dia kembali ke ujung. 4, 5, 6, 7. Ini harus ya, posisinya harus seperti ini. Oke? Jangan sampai kebalik, jangan sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena apa? Karena kalau kita tidak teliti dan misalkan kita baru mempelajari materi ini, biasanya kadang kita tertukar dengan posisi ini. Ya, ingat penomorannya harus seperti ini untuk peta Carnot 3 variabel. Oke. Oke, what about Carnot map with 4 variable? Oke, penomorannya itu akan mirip dengan yang 3 variabel. Ya, kalau 3 variabel kan di sini saja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu. Tapi kalau untuk yang 4 variabel, ada tambahan variabel baru lagi, maka penomorannya seperti ini. 0, 1, ingat setelah 2 pangkat 1, kita loncatnya ke bawah, paling bawah. Sama dengan yang ke kanan tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu penomorannya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk meletakkan nilai satu dari suatu fungsi. Contohnya bagaimana ya? Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya 4 variabel. Tadi kan kita harus buat tabel kebenaran dengan 4 inputan. Anggaplah seperti itu. Ini karena saya susah menggambar karena menggunakan mouse saja ya, mohon maaf. Jadi kita akan mendapatkan suatu fungsi. We have the function with result within binary number secara berurutan dari x, y, z, r. Ya, katakanlah seperti itu. Ini kan awalnya 0, 0, 0, 0. Ini posisinya 0, dia bernilai 1. Kemudian 0, 0, 0, 1, we have 0 value in the function. Jadi fungsinya ini bisa jadi x kali y tambah r dikali z, misalkan seperti itu. Kita kan belum tahu fungsinya apa, cuman kita tahu resultnya seperti apa. Nah, ini yang harus kita cari, apa sih bentuk atau fungsinya. We need to carry out the function, the equation for the function number. Oke. Jadi nilai ini akan berada di setiap posisi. Ada yang bernilai 0, ada yang bernilai 1. Dari hasil ini kita akan masukkan ke dalam K-map. Ya, the position 0. Okay, we can calculate the value of binary number to the decimal number. Okay, you can kalian bisa ubah dia menjadi bentuk desimal seperti ini. Kemudian di value 0 we have a value of 1, and then the position in position number 1 we have a value of 0. Jadi 0, and then in the position number 2 we have a value of 1. Same with number 2, in number 3 we have a value of 1. Oke, jadi ini cara meletakkannya sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, itu yang akan kita cari. Oke, example, we have 2 variable for the Carnot map, and then we calculate the number of cell with 2 power n function. Okay, this is equal to 2 power 2 because we have 2
variable for input, we need to prepare for cell for this keymap. Okay, we're preparing for cell. Okay, and we give the name of variable A and B. Okay, we need to create the position. A have binary value of 0 and 1. Okay, and B have binary value 0 and 1. Okay, and then we fill in the cell with Y value for each position. Okay, based on A and B variable. Okay, in position number 0, we have 0 values. Okay, we write down on the 0 position with 0 value, and then number 1, this is number 1 in decimal, yeah. Position number 1 have 1 value, and then the rest is equal to 1. Okay, after this we need to carry out the equation. Okay, to carry out the equation, we need to group for the midterms, ya. Jadi kita harus memberikan grouping pada midterm yang ada. Jadi kalau midterm itu kan berpatokan dengan nilai 1, ya. Midterm kan berpatokan dengan nilai 1 seperti ini. Oke. Oh, sorry. Midterm, oke, midterm itu akan berpatokan dengan nilai 1 karena jika nilainya 0, dia akan berupa komplementnya gitu. Ya. Jadi setiap function itu akan memiliki posisi seperti ini. Midterm, kalau midterm itu dilambangkan dengan M kecil, ya. Kalau maxterm itu dilambangkan dengan M besar. Ya. Jadi midterm posisi nomor 0, posisi nomor 1, posisi nomor 2 itu sudah diurutkan seperti ini di dalam tabel kebenaran. Ya. Jadi sehingga ketika kita sudah memiliki tabel kebenaran, sepertinya itu harusnya lebih mudah untuk kita menerjemahkan tabel kebenaran ini menjadi peta karnu gitu. Oke, like this. Jadi kita akan grouping. Nah, syarat untuk groupingnya juga harus berdasarkan 2 pangkat n. Oke, 2 pangkat n itu mulai dari 0, ya. 0, 1, 2, 3. Grouping itu artinya mengelompokkan seperti ini. 2 pangkat 0 kan 1, jadi paling kecil dia boleh kita select 1 seperti ini. Tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih sederhana, kita cari pengelompokannya yang mungkin dari perpangkatan tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya 2 pangkat 2, 4 berisi gitu ya, kita kelompokkan aja dan selesai. Kita melakukan pengelompokan sampai dengan nilai 1 ini tidak ada yang tersisa lagi untuk dikelompokkan. Oke, jadi if we have a value midterm like the picture, jadi kita bisa memberikan grouping seperti ini. Ya, ini paling maksimal loh, nggak bisa kita 2 pangkat 2 kan harusnya 4. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Tidak ada. 3 ini bisa dikelompokkan langsung, nggak bisa. Oke, jadi seperti ini. Yang satu lagi, the other one, we need to grouping like this. We can use the midterm if jadi midterm yang sudah dipakai, kita boleh pakai kembali untuk menemani midterm yang belum memiliki pasangan. Tuh. Ya, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan formulanya. Jadi, kalau misalkan seperti ini, kita lihat A itu ada di posisi apa? Ada di posisi 1 kan? Kalau ada di posisi 1, berarti ini value-nya adalah A. Ya, untuk fungsinya atau equation-nya. Jadi saya sudah punya A untuk 1 grouping. Untuk grouping kedua, karena ini memperhatikan midterm, jadi kita akan melakukan sum of product. Ya. Kemudian di sini apa nih yang bernilai 1? B-nya bernilai 1. Ya.
ini posisinya ada di bagian B, ada di bagian 1. Berarti plus B. Nah, kok yang ini kok nggak diperhatikan, Pak? A itu ada 0 di posisi 0 dan ada di posisi 1. Nah, kalau dia ada di posisi 0 dan posisi 1, ini kita kalikan, maka hasilnya 0. Jadi tidak pedulikan. Sehingga formula yang dihasilkan itu sama dengan equal to, the equation is equal to A or B. Jadi ini adalah hasil dari persamaan yang dimunculkan berdasarkan keymap yang kita buat. Jadi Y ini akan sama artinya dengan kondisi A or B. Coba A or B. Coba kita tes ya. A or B. 0 or 0 is equal to 0. 0 or 1 is equal to 1. 0 or 1 is equal to 1, and then the last 1 and equal to 1. Oke, jadi bisa didengar ya suara saya ya. Oke, suara saya masih bisa kalian dengar? Bisa, Pak. Oke, thank you. Jadi kita akan lanjutkan. Jadi kebanyakan saya coba jelaskan dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Biar kalian lebih paham dulu lah. Soalnya takutnya ini basic sekali. Kalau saya menjelaskan dengan bahasa Inggris yang masih agak kacau, mesti kacau sekali ya. Takutnya nanti kalian tidak paham. Oke. Nah itu jadinya dari peta karno yang kita buat. Jadi dia akan bernilai sama dengan Y. Nah, kemudian dari peta karno ini akan kita buatkan persamaan ini akan kita buatkan rangkaian logikanya dengan logic gates, ya, gerbang logika. Nah, kalau misalnya kita punya dua variabel input, ada A dan B, kemudian ada OR, jadi kita langsung berikan gerbang logika OR, like this. Okay, this is the Y equation. Okay, like this ya. And then, okay, maybe I will erase the no. Okay. Okay. What if we have only one value in the kernel maps? In other position, the value is equal to 0, 0, 0, 0. And then what the equation for these key maps? Okay, I will give you an answer. Okay, if you have only one value, you need to see the variable A and B. See the position of variable A. Okay, we have A in this position in the value of A is equal to 1, and we have A. Jadi kita akan, kalau posisinya A itu ada di 1, maka kita tulis A dulu, kemudian di B dia ada di posisi mana? Oh, dia ada di posisi 0, maka kita kalikan A dengan B. Kalau ini artinya dia fungsinya akan sama dengan A dan B, gitu. A and B. Nah, kenapa kalau 2 tadi B-nya nggak ikut? Nah, kalau 2 tadi dia ada di A, kemudian dia ada B, kemudian dia di sini ada B aksen. Nah, B and B aksen itu akan sama dengan berapa? Dia tidak akan diperhitungkan gitu ya. Nah, jadi untuk itu sebenarnya penjelasannya nggak seperti ini. Tapi karena saya percepat, karena dia ada di 0 dan 1, dia tidak usah diperhitungkan. Jadi kita ambil A-nya saja. Tapi kalau dia hanya ada di satu tempat, B-nya harus ikut. Itu ya, itu cara pintasnya. Biar kalian tidak melakukan penyederhanaan dengan aljabar lagi. Oke.
Saya kasih contoh yang lain. Nah, ini untuk 3 variabel, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Mohon maaf sekali ini, biar lebih gampang kalian memahami, dan ini juga sudah 1,5 jam. Oke. Nah, kita lihat posisinya. Di sini ada posisi 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu kan. Jadi kita urutkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu dia posisinya. Jadi kita harus isikan satu-satu. Kemudian 0, 0, kemudian 1, 1, 1, 0. Oke, coba kita lihat ya. Oke, kan sisanya 0 nih, saya hapus saja. Ini biar tidak terlalu mengganggu. Oke, jadi seperti ini. Nah, bagaimana Pak jika ada kondisi seperti ini? Nah, jadi pengelompokannya kan tadi harusnya 2 pangkat N, gitu kan? Nah, ketika ada yang terpisah seperti ini, ujung sini dan ujung sini bisa kita pertemukan. Boleh kita ambil, misalkan di sini 0 ya, di sini 0, di sini ada satu seperti ini, pengelompokannya boleh seperti ini. Pojok dan pojok kita kelompokkan jadi satu, boleh. Nah, kalau ada pasangannya lagi di bawah seperti ini, kelompokkan dia. Karena semakin banyak yang kita bisa kelompokkan, maka hasil dari fungsinya akan semakin sederhana. Makanya dia ambil 4 ini. Oke ya, jadi saya maunya langsung mengelompokkan ini, gitu maksudnya. Jadi ada 2 kelompok, berarti ada 2 produk yang akan kita jumlahkan. Nah, yang pertama saya pakai ini ya. Kita lihat posisinya. C-nya ada di satu tempat. Oh, di 0. Berarti C-nya kan akan masuk nih. Kemudian B-nya ada di mana? Ingat ya, AB. Berarti ini A, ini B. Kita lihat dulu posisi B-nya. B-nya ada di 0 dan ada di 1. Berarti B-nya boleh kita abaikan. Jangan masukkan B-nya. Kemudian A-nya ada di mana? A-nya ada di 1. Berarti dia tidak komplement. Berarti fungsi yang ini adalah A, C, dia 0, A, C aksen. Itu untuk persamaan yang ini. Kemudian untuk yang 4, persamaannya apa? Kita lihat posisinya ya. C, dia ada di 2 tempat, di 0 dan 1, berarti C-nya dia abaikan, jangan tulis C. Kemudian B-nya ada di mana? Ada di 0, ada di 0. Ya, berarti di sini ada B. B-nya apa? B aksen. Karena dia ada di 0. A-nya di mana? A-nya 0 dan 1 kan? 0 dan 1 karena dia berseberangan nggak usah kita pedulikan, maka hasilnya itu adalah A, C aksen plus B. Aksen, sorry ya, B aksen ya. Saya berikan aksen tadi. Nah, B aksen plus A, C aksen ini yang paling sederhana. Oke, jadi inilah fungsi yang belum kita ketahui, jadinya bisa kita ketahui dengan menggunakan katakan. Dan itu sudah sederhana. Nah, sekarang ketika kita punya persamaan dengan 3 variabel, kemudian kita disuruh menyederhanakan persamaan tersebut. Nah, apakah ini bisa dilakukan dengan kata kanon? Jawabannya bisa. Ya, dengan kita memberikan posisi. Kalau misalkan di sini bentuknya seperti ini, dia berupa sum of product. Berarti kita akan berikan angka 1 sesuai dengan posisi ini. Kalau A aksen, B aksen, C aksen, berarti dia di posisi 0, 0, 0. Kemudian kalau di sini 0, 1, 0, di sini 0, 0, 1, di sini 1, 0, 1. Itu ya. Nah, jadi ini ada di posisi 0, ini dia ada di posisi 2, ini ada di posisi 1, ini ada di posisi 1, 0, 1. 1, 0, 1 ini sama dengan 5. 0, 2, 1, 5. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, buat K-map-nya dengan 3 variabel, berarti 2,3, kita punya sel 8, kemudian berikan value 1 pada sel yang bersesuaian. Oke, assign value of 0 for the rest, jadi sisanya kita berikan nilai 0. Kemudian lakukan make a group of adjacent cell that have a value of 1. Grouping must have a sum of 2 to the power of n.
Create the SOP and POS equation. Kita berikan posisinya di 0, 1, 2. Coba lihat ya tadi. Ini mungkin ada, ini dia. Ini adalah 0, 0, 0. This is 0, 1, 0. This is 1, 0, 0. Sorry. 0, 0, 1 ya. 0, 0, 1. Ini sepertinya ada yang kurang nih. Ada satu yang kurang di 0 B A aksen B C. Itu yang kurang ya. Ini ada 5. Ini ada 2. Ini ada di ya. 0, 1, 2, 3. Kemudian 4, 5. Ini 5 ya. Mana dia? Ini 5. Sorry, saya salah nih. Ini harusnya 1, 0, 1. Jadi ini di 5. Ya. Nah, ini kita masukkan ke sini, 0 kita masukkan ke sini, jadi angka 1, ini 2 kita masukkan ke sini, ini 3 kita masukkan ke sini. Ini 1 ya, sorry, ini ke sini, kemudian ini 3 masuk ke sini. Saya akan clear lagi. Nah, setelah itu baru kita akan kelompokkan ya. Grouping di adjacent cell, jadi yang berdekatan kita grouping sesuai dengan 2 pangkat n. Ya, ini ada 4, langsung saja yang paling banyak kita ambil. Nah, kemudian sisa 1 kan. Ada nggak pasangannya? Di atas nggak ada, di sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan ada nggak? Kalau dia sudah mentok, kita lipat kertasnya balik ke sini, ada nggak pasangannya? Ada. Ambil ke ini dan ini. Ya, jadi kita akan punya 2 fungsi produk. Kita cari satu persatu. Yang di sini dulu deh. Ya. Yang pertama, ini kita perhatikan posisi C-nya. C-nya ada di 1, ya. Berarti C. Kemudian B-nya ada di mana? Di 0, di sini B-nya juga di 0. Berarti ada B aksen. Nah, itu dari yang satu grup pertama aja. Kemudian grup yang kedua ini berarti kita bisa berikan, kita lihat posisi C-nya. C-nya ada di 0 dan 1, berarti C-nya boleh diabaikan. B-nya ada di 0 dan 1, B-nya boleh diabaikan. A-nya ada di mana? Ada di aksen. Ke aksen. Nah, jadi sekarang kita bentuk SOP-nya, sum of product-nya. Maka sum of product-nya itu adalah A aksen or B negation NC. Ini bentuk sum of product-nya. Kemudian yang product of sum-nya gimana caranya? Kalau product of sum kita tentukan, kelompokkan nilai yang bernilai 0. Berdasarkan max term-nya. Jadi max term-nya yang kita lihat ada 2 kelompok seperti ini. Jadi untuk mendapatkan fungsi dari max term, jadi kita bisa berikan F negation is equal to, ya, ini harus dinegasikan ya dari F max term yang ini, tapi caranya masih sama, kita lihat nilainya. Oke ya. Yang pertama, kita lihat posisi dari A. Ini sepertinya ini salah ya. Harusnya A nih. Coba dicek dulu. Oke. A-nya kita berangkat dari C sama seperti tadi. C-nya ada di C komplement. Oke. C komplement, ini jangan lihat ke sini ya, mungkin ini masih salah. Ya, jangan dilihat ini dulu jawabannya. C komplement, and then B itu ada di 0 dan 1, jadi tidak usah kita pedulikan. A-nya ada di 1. Oke. C. Kemudian yang kedua, kita langsung saja buat di sini. C-nya ada di 0 dan 1, jadi kita abaikan. Kemudian B-nya
A dan B. A-nya ada di 1, B-nya ada di 1. C-nya tidak usah kita pedulikan. Nah, sekarang baru kita untuk mendapatkan fungsinya, kita harus komplementkan ini, karena dia adalah F komplement. Jadi kalau F komplement dikomplementkan akan jadi F. Ya, jadi F komplement itu akan sama dengan fungsi yang kita dapatkan tadi dikomplementkan. Sehingga F itu akan sama dengan, saya pecah dulu, AC komplement di N kan, tapi ini komplement dulu ya. A, B komplement. Ingat, jika ada operator OR dikomplementkan, itu akan menghasilkan operator N. Oke? Jadi seperti ini, kemudian kita inikan lagi, pecah lagi. A komplement, ada N di sini menjadi OR. C, oke, dalam kurung, N. A complement or B complement. Okay, we have the last result. The final result is equal to A complement or C and A complement or B. This is the product of sum form, POS form. Product of sum. Jadi kita memiliki sum yang diprodukkan. Jadi we have the product of sum form. Okay. Jadi untuk memastikan apakah ini benar, kita harus sesuaikan, ubah bentuknya, sederhanakan lagi ke dalam bentuk SOP. Apakah sama hasilnya dengan SOP sebelumnya? Oke ya. Jadi sesuai dengan hukum atau teorema yang ada. Itu saya lupa nama teoremanya, saya biasanya melihat dari tabel. Jadi ini ketika disederhanakan akan menjadi A, ini kita keluarkan A negation or B complement and C. Oke ya, tadi ini B dikomplementkan itu akan jadi B accent. Oke. The result is have the same equation with SOP form. Jadi itu menghasilkan nilai jawaban yang sama. Sehingga ini sudah benar. Ini bentuk POS-nya sampai di sini. Dan ini bentuk SOP-nya. Oke, jadi itu kotak Carnot dengan 3 variabel. Kalau dengan 4 variabel bagaimana Pak? Sama. Ya, sama. Tapi ini untuk 4 variabel, silakan kalian explore sendiri caranya bagaimana. Kalau nanti ada pertanyaan silakan bertanya ke saya. Cuman pegangan konsepnya apa? Sama dengan yang 3 variabel. Kalau 3 variabel kan samping-sampingnya aja bisa dipertemukan. Tapi kalau untuk 4 variabel yang atas bawah juga bisa kita pertemukan. Kalau misalkan di sini berisi seperti ini ya. 1, 1, 1, 1, di bawah juga berisi 1, 1, 1, 1. Ini bisa kita kelompokkan menjadi seperti ini. Cara menentukan fungsinya bagaimana? Kita sama, lihat posisi AB-nya. Ya, posisi AB-nya. Nah, kalau misalkan kita punya bagian yang ini dan ini, ya, maka perhatikan posisi C-nya. C-nya ada di mana? D-nya dulu ya. D-nya ada di mana? D-nya ada di 0 dan 0. Berarti ini harus masuk D-nya. Kalau cuma satu aja. D negasi karena dia bernilai 0. Kemudian C-nya ada di mana? Di 0 dan 1. Berarti C-nya boleh diabaikan. B-nya ada di posisi mana? Di 0 dan 1 juga kan? Karena keempat-empatnya ada di 0 ada, 1 ada, 0 ada, 1 ada. Oke. A-nya di mana? Di 0 ada, di 1 juga ada. Maka A dan B itu diabaikan, C juga diabaikan, sehingga untuk ini kita dapatkan persamaannya adalah D aksen atau D negasi. Nah, kalau semisal yang pojok-pojok itu bagaimana Pak? Ini kan susahnya yang pojok-pojok ini ya. Kalau pojok-pojok ini kita cek aja satu persatu. D-nya bagaimana? Ada di posisi 0, ada di posisi 0, di posisi 0, ada di posisi D-nya ada di 0, di sini juga 0. Berarti D-nya masuk di mana? Dia di posisi 0, D negasi. Kemudian C-nya ada di posisi mana? 0 dan 1. Oke, C-nya nggak usah masuk.
B-nya ada di posisi mana? Di 0 dan 0, berarti B-nya masuk. Kemudian A-nya ada di mana? Di 0 dan 1. Berarti nggak usah kita pedulikan. Hasilnya adalah B-nya itu di aksen ya, karena dia 0 tadi. Benar kan? 0, 0 ya. Jadi hasilnya adalah B aksen di aksen ini ya. B negasi, D negasi. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk peta karena 4 variabel. Untuk sisanya silakan kalian pelajari sendiri. You can explore in the internet maybe or the book. You can use Maurice Manu book ya. Dia with title digital concept, digital system concept gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi kalian bisa cari di internet. Kalau saya berikan itu melakukan hak cipta ya. Tapi kalau kalian misalkan mencari sendiri tanpa tujuan komersial silahkan, itu boleh dipakai. Jadi itu lengkap. Okay, before I end this meeting, maybe someone want to give a question about our topic today. Excuse me, sir. Okay. Yes, please. I want to ask about the material midterm and max term. Okay. Like SOP or POS. Okay. I don't understand, sir. So you don't understand about the midterm and max term, yeah? Maybe if we use the midterm and max term at the K-map, we only need to see the truth table. Okay, the truth table. Okay, the truth table. This is the concept, ya. Jadi sebenarnya begini. Ini kan dasar untuk penentuan di mana sih letak midterm dan max term-nya, gitu. Ya, di mana letak midterm dan max term-nya. Jadi ketika kita berhadapan dengan peta Carnot, langsung saja kita perhatikan ketika kita sudah mendapatkan fungsi seperti ini. Fungsinya kan fungsi SOP. Yang contoh soalnya fungsi SOP. Nah, ini kan fungsinya adalah SOP bentuknya. Sum of product, di mana kita akan menjumlahkan beberapa produk kan gitu. Nah, ini jangan dipusingkan untuk masuk ke peta Carnot. Jadi masukkan sesuai dengan, ini kan sudah SOP, masukkan aja sesuai tempatnya, sesuai dengan SOP-nya. Tapi kalau bentuknya di sini POS, A plus B plus C M gitu misalkan. Jadi ini dalam kurung gitu ya. Baru kita cek posisinya sesuai dengan table yang ini. Nah, itu jadi X, Y, Z berarti dia di posisinya 000. Tapi kalau midterm dia X, Y, Z berarti dia di 111. Itu bedanya. Itu konsep untuk peletakannya. Sampai di sana paham nggak, Hari? Yes, sir. Oke, thank you. Nah, sekarang kita akan membentuk fungsi SOP and POS. If we want to create the SOP form, we must see the value of 1. Okay, we need to see the value of 1 if we want to create SOP form. Jadi kita akan melihat hanya yang bernilai 1 saja ketika kita mau membentuk SOP. Ya. Bentuknya seperti tadi langkah-langkahnya. Jadi hasilnya pasti akan berupa sum of product. Kalau misalkan 2 variabel ya nggak mungkin lebih kan ya. Kalau 3 variabel seperti ini kan bentuknya pasti sum of product BN1 and A and C. Jadi gitu. Ini bentuknya adalah SOP. Kalau diminta SOP,
Jadi kalau soalnya nanti, ini kan based on soal ya, kalau soalnya minta kalian bentuklah SOP dari persamaan berikut dengan menggunakan peta Carnot gitu ya. Cari berdasarkan minternya. Minternya itu berdasarkan nilai satunya. Oke ya. Nah, kemudian kalau semisal kalian diminta membentuk POS-nya, if we need to create the POS form based on Carnot map, and then we need to group the zero value. Jadi kita akan pergunakan kalau POS berarti kita pergunakan atau kelompokkan, we group the zero value. Jadi kita kelompokkan yang bernilai 0 itu POS. Jadi jangan kalau mau bentuk POS jangan lihat yang satunya, lihat yang zero value. Oke, itu kelompokkan, baru kita dapatkan sampai seperti ini sudah cukup. Bentuknya adalah product of sum, POS. Oke, kalau misalkan sampai di sana mungkin ada yang ditanyakan kembali. Oke, bagaimana Hari? Excuse me, sir. Oke. How to determine a value of in the table? Menentukan nilai yang ada di tabelnya itu, Pak. Oke, begini. Value in the table we see from the equation. If we have the equation like this, A negation, B negation, and C negation, or A negation, B, C negation. Oke, jadi bentuk seperti ini namanya kan sudah berbentuk sum of product, gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita tentukan berdasarkan posisinya. Kalau A aksen berarti A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 0, C-nya bernilai 0. Kalau dia negasi, kalau dia tidak negasi seperti ini, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0, C-nya bernilai 1. Nah, ini kemudian kita terjemahkan dalam bentuk desimal. 101 itu kan sama dengan 5. Jadi kita letakkan angka 1 pada posisi 5. Nah, 5 ini. Posisinya kan seperti ini. Coba lihat ini. 0, 0, 0. Berarti ini 0. Kalau di sini 0, 1, 0. Kita baca sesuai dengan urutan variabel yang ada. A, B, C. 0, 1, 0. Berarti 0, 1, 0. Jadi itu posisinya posisi 2 kan. Kalau di sini ada nggak yang 0, 1, 0? Ini 0, 1, 0. Berarti ini akan memberikan nilai 1 pada posisi 2. Dia bernilai 1 pada posisi 2. Di sini 1. Ini posisi berapa? Coba. Hari ini posisi berapa? A negation, B negation, C. Halo Hari. Do you still confused? Yes, sir. A little bit. A little bit confused. Oke. Jika variabelnya A, maka A nilainya adalah 1. Nah, ini ABC ini kan menentukan posisi di mana kita akan memberikan nilai 1. Ya. A aksen, A negation, B negation itu akan memberikan nilai jika ada negasi secara berurutan seperti ini ya. A negasi, B negasi, C negasi. Berarti kalau A negasi itu kan 0. B negasi itu 0. C itu kan tidak ada negasinya, berarti itu 1. Ya. Ini adalah posisi. Posisi tempat kita akan memberikan nilai pada peta Carnot. Sel nomor berapa? Di sel yang keberapa akan kita berikan nilai 1. Ya, saya ulang ya. Ya, kita punya persamaan ini. Masing-masing produk itu pasti midterm. Kalau midterm berarti kita akan memberikan nilai 1 pada sel.
Sel nomor berapa yang akan kita berikan nilai 1? Kan gitu pertanyaannya Hari tadi. Benar kan Hari? Yes, sir. Okay. And then to know the position about the value we need to fill in. Jadi kita harus melihat dari fungsi ini, terjemahkan dia ke dalam bentuk biner dulu. A, B, C, just variable. If the variable doesn't have negation symbol, the variable will have value of 1. Jadi kalau misalkan lambang ini, variabel ini nggak ada negasinya, berarti nilai dari tiap variabel ini adalah 1. Kalau nggak ada negasinya ya, kalau ada negasinya berarti dia bernilai 0. Ya, ini digunakan untuk mengetahui posisi berapa yang akan kita isi angka 1. Ya. A berarti posisi pertama dia adalah 1. B itu ada negasinya berarti kita kasih 0. C itu 1. Berarti posisi berapa ini yang akan diberikan nilai 1? Nah, ini kan biner. Kalau 101 diterjemahkan ke desimal berapa Hari? Apakah bingung dengan 5, sir. Ya, 5. Oke, 5. Oke. This is the position number dari nilai yang akan kita berikan nilai 1. Nah, peletakannya itu seperti ini. 0, 1, 0, 1, 2, 3, and then we need to cross to the right side. 4, 5. Jadi posisi 5 ada di sini. Berarti angka 1 sesuai dengan ini kita berikan di sini angka 1-nya. Sampai sana kira-kira Hari bisa mengerti apa masih bingung? Yes, sir. I understand. Oke, coba yang lain yang di ABC ini adanya di mana? Can you translate to binary number and then you convert to decimal number and then you fill in the value of 1 for the cell with the number. 2, sir. Okay? Can you repeat your answer? Position 2. Position number 2. Okay, we will check A have negation symbol, and then we have 0 value for A, and B is 1, and C have the negation symbol, and then we have 0 number. If we convert this binary number, we have a value of 2 in decimal. Oke, jadi ini posisinya. Posisi 2 yang akan kita isikan angka 1 di sini. Nah, isikan semua. Ini kan kurang tadi ada 5 harusnya. Saya kurang tadi. Ada kelewatan. Oke. Do you understand, Hari? Yes, sir. Thank you for the explanation. Okay, thank you, Hari. Maybe someone have the mungkin ada beberapa orang, bukan someone aja, everybody still confused with this topic. With this topic can dapat memberikan pertanyaan. Silakan, and give the question for me. Sir, I want to Okay. ask something about the POS. How can you get yes. Can you explain it once again? I'm confused. Still confused with POS. Okay. Yes, sir. The POS, how to create POS form? Do you confuse in how to create build the POS form? Yeah.
Okay. Okay. If we have to fill the Carnot map cell with the value of from this equation, ya. Jadi itu kan jadi lebih simpel. Karena apa? Karena untuk membentuk POS kita hanya memperhatikan nilai yang 0 saja. Jadi kita hanya memperhatikan nilai yang 0 saja. Tapi kalau membentuk POS berdasarkan ini, jadi fungsinya itu secara teori memang harus dikomplementkan. Karena apa? Karena yang kita perhatikan adalah 0, sedangkan ini biasanya kan F itu akan diambil dari min-termnya, dari yang bernilai 1. Ya, maka udah itu jangan kita pikirkan, langsung saja seperti ini ya. F aksen itu akan sama dengan posisi dari 0 ini ada di mana, groupingnya ada di mana, ya, groupingnya ada di mana, caranya sama dengan yang minter tadi, ya, caranya masih sama, kita pakai SOP dulu, ya, jadi ini ada di posisi apa, kita cek 0, 0 ini, kalau C-nya ada di 0, berarti kan ada di C aksen. Oke, C aksen untuk yang ini ada di C aksen, kemudian B-nya ada di 0 dan 1. Ini kan A, B, secara berurutan ini kan A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B juga. Berarti kan B-nya ada di mana? Cek dulu B-nya. B-nya ada di 0 dan 1. Oh, nggak usah dipeduliin untuk yang ini. Karena dia ada di 0 dan 1. Nggak usah. Berarti A-nya ada di mana? Oke. Berarti A-nya ada di 1. Oh, berarti ini berarti A. Karena dia bukan bernilai 0. Prinsipnya sama dengan midterm, cuma kita buat dia sebagai F aksen, F komplement. Karena yang diambil adalah nilai 0-nya. Kemudian yang ini, satu lagi, pengelompokan yang satu lagi. Kita cek juga, C-nya ada di mana? C-nya ada di 0 dan 1. Ini kan C. Ada di 0 dan 1. Maka C-nya nggak usah kita pedulikan. Kemudian A-nya ada di mana? B-nya ada di mana? B-nya ada di satu tempat aja. Kita lihat B-nya kan 1 nih. Oh, berarti di B-nya ada di 1. Kemudian A-nya ada di mana? A-nya juga ada di 1. Berarti ini, kita udah punya bentuk seperti ini. Dan kemudian untuk mendapatkan F, simplify dari equation F-nya itu, jadi untuk mencapai F, berarti F komplement harus kita komplementkan sekali lagi. Karena A complement, A is equal to 0. And then A complement is equal to 1. And then A is equal to A complement. Why? We need to kita harus membuktikan ini ya. Jadi kalau A-nya bernilai 0 ya, lihat ini A-nya 0. Berarti kita ada A komplement, ada 1 di sini. Ini A komplement bernilai 1 dikomplementkan. 1 dikomplementkan akan jadi 0. Jadi A complement is equal to A. Jadi bisa kita sederhanakan seperti itu. Maka untuk mendapatkan nilainya, okay, if we want to carry out the equation of F, then we must give a complement to F complement. Then we give the complement for this equation. Okay, and then we can continue to process the complement. Okay, I will spread this sum of product
Okay. Okay, like this. Sorry. And then we have 3 part. Seperti ini ya. A and C negation, or A and B negation. Okay. After that, we need to give the complement for each part, and then A and C complement, we complement, and then or we give a complement, or jika kita berikan komplement akan jadi N. Okay, and then A and B complement. We still continue to give a complement to the rest part. Okay, we give the complement for part 1 first. A complement N, ya, N complement akan menjadi OR, and then C complement give complement is equal to C. Okay, ya, like this. And A complement or B complement. Okay, I think this is the final result. If we want to bisa memberikan pembuktian dengan SOP apakah sama, harusnya BOS itu memberikan hasil yang sama dengan SOP-nya. Jadi ubah ke dalam salah satu bentuk, kalau sama ya udah berarti itu benar jawabannya. Oke, kalau sampai di sini bagaimana? Masih bingung? Understand a little bit, sir, but I get it for now. Okay, I think this class will end for now. And if someone or everyone have the questions about this topic, please fill your question in the forum at e-learning. I will create the forum, ya. Jadi kalian bisa tanyakan di sana. You can give your answer, and then we can discuss about this topic. If you if you need some explanation about this topic, you can ask me, yeah, in the forum. Okay, and then you need to don't remember to fill in the attendance. Maybe I will stop screen first. Okay, and you can fill the attendance. Sorry, wait a minute. Oh, okay, you have about 8 minutes to fill in the attendance. Okay, maybe someone siapa yang telat ya, someone who late to fill in, tidak boleh ini apa namanya, tidak ada protes lagi ya. Jadi ada 8 menit waktunya untuk mengisi, kemudian untuk passwordnya apa, silakan diisi digit 2021 like this. I give the password in your chat room. Okay, maybe this is the end of our meeting. See you in the next week. Okay, sorry. I need to inform you that in the next week we have an exam. Yeah, we have 7 sudah ada 7 course ya yang saya sudah berikan. Jadi minggu ke-8 saya berikan exam. Jadi examnya mungkin melalui e-learning ya. Examnya melalui e-learning. Kemudian waktunya saya tentukan sesuai dengan jam kuliah kalian. Jadi di hari Selasa dari pukul 1:30 sampai dengan pukul
4 atau setengah 4 ya kalau tidak salah. Jadi saya berikan 2 jam waktunya. Nanti ada beberapa soalnya terkait dengan binary number, converting, kemudian algebra bool, and the last K-map with 3 variable. Okay. See you the next week. Hope you enjoy your weekend. Okay. Good night and see you in the next week. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, I'll leave this meeting. Yeah. Thank you. Goodbye.